totalnya bisa 310 juta tunjangan yang bisa diterima ibu-ibu. Bapak-bapak bisa terima tunjangan sampai 60 juta rupiah selama 6 minggu nggak kerja. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Sylvie di channel YouTube saya bersama Sylvie di Belanda. Hari ini saya akan sharing, berbagi dengan kalian gimana sih sistem cuti dan tunjangan pemerintah untuk ibu-ibu dan sekaligus bapak-bapak. Karena kita ngomongin cuti, tentu saja kita ngomongin tentang untuk orang-orang yang bekerja ya, entah kerja kantor, sektor apapun ya. Ini misalnya ibu-ibu dan bapak-bapaknya bekerja full time, jadi 38-40 jam per minggu. Untuk UMR-nya atau gaji minimumnya adalah 1.680 euro setiap bulannya. Itu gaji bruto ya, atau gaji kotor. Nah, gaji bersihnya itu tergantung dari pemotongan pajak, dan masing-masing orang tuh nggak sama. Jadi pertama kita bahas tentang yang buat ibu-ibu dulu ya. Nah, kalau ibu-ibu itu ada dua macam cuti. Yang pertama adalah cuti kehamilan, yang kedua adalah cuti melahirkan. Cuti kehamilan bisa diambil 4-6 minggu sebelum melahirkan. Bisa juga misalnya gini, 5 minggu sewaktu kehamilan, 5 minggu sebelum HPL plus 11 minggu setelah melahirkan. Secepat-cepatnya 6 minggu sebelum melahirkan, selambat-lambatnya 4 minggu. Secara hukum jadi wajib 4 minggu sebelum melahirkan udah ngambil cuti. Cuti melahirkan panjangnya adalah 10-12 minggu. Totalnya tadi itu 16 minggu. Kurang lebih 4 bulan ya selama cuti kehamilan dan cuti melahirkan ini. Kita mendapat tunjangan dari pemerintah. Besarnya berapa? 100% gaji. Jadi kalau saya tadi ngambil contoh, misalnya si ibu hamil ini kerja full time, terima gaji minimum yaitu 1.680 gaji kotornya, itu bakal nerima 4 kali 1.680. Saya lanjutin ya ke vlognya ya. Tadi soalnya Kiara sempat kebangun dari tidur siangnya, nangis karena kakaknya juga ribut terus. Kan liburan sekolah. Nah, sekarang lagi diajak main ke taman sama papanya. Jadi saya lanjutin ke vlog sambil gendong Kiara. Oke? Jadi gaji ibu yang ditunjang oleh pemerintah itu adalah 4 bulan gaji kerja, tapi ada maksimumnya ya. Maksimumnya per hari nggak boleh melebihi dari 222 euro, atau per bulannya nggak boleh lebih dari 4.845 euro. Jadi misalnya nih gajinya 5.000 euro itu nggak bisa terima penuh 5.000 euro. Yang bisa ditunjang pemerintah adalah maksimum 4.845 euro setiap bulannya. Dikaliin 4 bulan dan dikali lagi kurs rupiah 16.000, totalnya bisa 310 juta tunjangan yang bisa diterima ibu-ibu ya selama 4 bulan. Tapi itu bruto ya, alias gaji kotor. Itu kalau misalnya gaji bersihnya itu nanti terimanya mungkin sekitar 210 juta. Karena Belanda merupakan salah satu negara yang pajaknya lumayan tinggi gitu. Jadi potongannya lumayan banyak. Ya dibilang lumayan atau enggak tergantung cara kita ngelihatnya. Kalau kita membandingkan seperti di Amerika atau misalnya kita bandingkan dengan Indonesia, ini termasuk banyak. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, seperti saya pernah diceritain temen di Bulgaria, itu dapat 1 tahun kalau nggak salah ya, 90% gaji. Jadi ya di Belanda termasuk sedikit gitu. Atau dibandingkan dengan Finland, kalau nggak salah juga itu ngasihnya lumayan panjang. Kalau bapak-bapaknya gimana? Nah, dulunya sebelum 1 Juli 2019, bapak-bapak ini terima 2 hari cuti kelahiran. Nah, semenjak 1 Juli 2019, jadi semenjak tanggal itu dan seterusnya, bapak-bapak terima 5 hari cuti untuk kelahiran anaknya. Dibayar penuh juga 100%.
Yang lebih menarik lagi, ini ada peraturan baru yang berlaku semenjak 1 Juli 2020. Nah, bisa dibilang rezekinya Kiara, karena Kiara tuh kan lahirnya telat ya, 3 hari setelah HPL. Sedangkan kayak Kiara lahirnya tanggal 2 Juli 2020. Peraturan baru ini mulai 1 Juli 2020. Peraturan barunya apa? Bapak-bapak boleh mengambil, jadi nggak harus ya, boleh mengambil cuti selama 5 minggu dengan tunjangan 70% dari gaji. Tetapi tadi balik-balik sama kayak ibu-ibunya, itu ada maksimumnya. Maksimum tunjangan yang boleh diterima bapak-bapaknya adalah 4.845 euro. 70%-nya doang yang diterima, plus dipotong pajak juga. Kalau optional otomatis nggak harus diambil ya. Tapi ini bagus banget karena ada pilihan. Kalau ini cuti diambil semua, terima gaji minimum yaitu 1.680 euro, gaji kotornya setiap bulan, bapak-bapak bisa menerima 28 juta selama 6 minggu tadi, dimana 1 minggunya ditunjang penuh 100% dan 5 minggunya ditunjang 70%. Kalau misalnya gajinya tinggi banget ya, kita ngomongin misalnya 5.000 euro per bulan, sedangkan tadi yang maksimum ditunjang pemerintah kan cuma 4.845 euro per bulan. Bapak-bapak bisa terima tunjangan sampai 60 juta rupiah selama 6 minggu nggak kerja. Nah, kalau misalnya ini terjadi di keluarga kalian, kira-kira kalian pilih yang mana? Pastinya tergantung keluarga masing-masing ya, tergantung kebutuhan ekonomi juga. 1 minggunya yang 5 hari kerja itu kan biasanya kemungkinan besar diambil sama bapak-bapaknya ya, karena kan nggak kerja tapi dapat tunjangan 100%. Nah, yang 5 minggu ekstranya ini adalah optional, karena resikonya apa? Kan cuma terima 70% dari gaji ya, jadi nggak penuh. Apalagi kalau gajinya besar, misalnya lebih dari 4.845 euro setiap bulannya. Berarti kan cuman dapat maksimal, dan itu pun cuman ditunjang 70%-nya. Ini bisa dianggap sebagai berkat, jadi nggak perlu kerja tapi terima 70% tunjangan, atau bisa dianggap sebagai kerugian dalam tanda kutip gitu ya. Karena dalam 5 minggu itu istilahnya yang 30% nggak diterima gajinya. Kalau keluarga saya pilih mana? Keluarga saya pilih rugi dalam tanda kutip. Tapi kalau kita bilangnya untung ya, berkat juga karena anak-anak sekolah dasar itu udah libur summer selama 6 minggu. Kita ambil supaya papanya Kai bisa temenin Kai dan saya bisa fokus jagain Kiara gitu. Mengingatkan kepada pepatah kuno, setiap anak bawa rezeki sendiri-sendiri. Ini mungkin dia rezekinya Kiara, ditungguin papanya. Saya juga penasaran nih kalau di Indonesia gimana. Biasanya kan pada teorinya ada kebijakan A, B, C, tapi pada prakteknya lain. Kalau di Belanda kan sama. Kalau buat yang tahu permasalahan ini dan mau komen, silahkan komen di kolom komentar bawah. Sekian sharingan saya tentang tunjangan cuti di Belanda buat bapak dan buat ibu. Semoga vlog kali ini bisa memberikan informasi. Terima kasih sudah bergabung dengan vlog kali ini, dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah! Kiaranya udah tidur nih.